Jangan, Bu. Biar berdiri. Biar berdiri sendiri. Jangan paksa kayak gitu dihukum negara ini. Tenang dulu. Iya, Bang. Udah, ayo. Itu, Bang. Kami mau ikut. Udah. Jangan paksa gitu. Jangan, ayo deh. Kutuntut kalian semua. Tuntut mamamu lu. Tuntut mamamu. Mau tuntut mamamu. Haji Inang, hai, mereka paksa lagi nyal pejati bukan kah? Inang bu. Tiba ini kamu kawin deh, hai Jai. Suraji. Baru Suraji. Dia satu minit orang. Ya, kabar. Kau minum sah. Kau bilang. Kau suami Ji. Kita dulu. Adik lu suami. Adik lu. Boleh. Adik lu. Boleh kau buka apa Ji? Selamat kerja. Apa kau bilang? Udah, Renung di mana Renung? Kan selumnya. Sana di sana. Lalu aja. Mana? Anak mau boleh. Ini dua aja. Banyak dua aja. Tarik dia ke sana bisa. Sudah diberkati kok dari mana caranya ini? Tanya sama dia, Bu. Tanya sama dia gimana? Kita nggak bisa kekerasan. Ini di kota Medan. Kita polsek dah. Suratnya nggak ada orang ini. Surat apa? Surat apa? Enggak bisa. Suratnya. Baru saya. Kami mah orang terhukum. Ada surat kayak begini. Jangan. Kelegean, Mbak. Ini bukan kami paksa atas kesadaran dia sendiri. Aku orang tuanya. Ini orang tua saya. Orang tuaku. Ini orang tua dia nih. Ini orang tuanya. Ya udah. Saya orang kita dari Aceh, Pak. Putra daerah Aceh. Putra dari Aceh. Nggak bisa gitu. Saya orang Batak, putra dari Aceh. Makanya kayak gitu kau. Laginya nggak ada surat. Nggak ada Ada surat apa? Saya mau hukum. Jangan terima zaman sekarang. Tapi kalau yang benar loh, nggak ada paksaan. Dia nggak ada paksaan loh, Bu. Di luar kesadarannya sendiri, Bu. Kayak bilang kan memang jualan. Tanya sama dia sendiri, Bu. Saya nggak ada paksa, nggak ada main hukum-hukum. Kapan ngomongnya kalau lama tapi orang tua ya. Tolonglah, Bu. Saya nggak mau macam-macam. Ngomongin orang tua ya. Saya nggak tipu Ibu. Jadi kenapa gini kan Begini, Bu, ya. Jangan secara hukum. Dia pada dasarnya memang mau jualan. Karena dia sudah memang turut dia, Pak. Nggak ada saya ngaruh. Bu, gini aja Bu. Tanya sama anak ibu, apa memang dia mau dipaksa atau tidak? Secara baik-baik. Nah, iya. Biar kita ambil surat pernyataan si Fitri sama gereja. Iya. Tapi biar surat saya mau dibawa ke sana, Pak. Saya mau. Saya saksi. Ya. Jangan langsung cari impor di kota Telepon. Jangan kayak gitu. Bu ya. Kelegean, Mbak. Ini bukan kami paksa atas kesadaran dia sendiri. Aku orang tuanya. Ini orang tua saya. Orang tuaku. Ini orang tua dia nih. Ini orang tuanya. Ya udah. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Langsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya pada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, Mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah.
Fitri tidak suka itu. Semoga mama dibukakan, buka pintu hati mama ya. Dan yang pernah Fitri tidak tahu bilang apa lagi, Ma. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain, dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang pengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut saya ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini, Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang, Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Pit, Kak. Pit mohon, jangan pernah, Kak. Pit ikhlas. Kakak bawa lari anak Pit kemarin. Ini ikhlas, Kak. Tapi tolong jaga orang ini, Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Hah? Coba kakak minta bagus-bagus, Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua Kak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga, Kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Balen, Kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa? Makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti, Kak. Kakak tahu kan? Jadi Fit mohon, Kak. Kakak ungkapkanlah yang sebenarnya. Jangan memfitnah orang. Dan Pit kan tidak pernah bilang, Pit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Pit kemari, Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan, Kak? Kakak tahu kayak mana keluarga kita di sana. Jadi janganlah, Kak. Memfitnah orang, Pit mohon. Kakak juga, kakak yang kenalin Pit sama dia. Dan bagi Pit dialah imam yang buat Pit yang terbaik, Pak. Jadi tolonglah. Tolong Pit, minta tolong. Janganlah, Kak, kayak gini. Jangan memviralkan yang enggak-enggak. Gini lihatlah, Pit udah terpisah sama anak Pit, Kak. Apa kakak gak sayang sama kami? Apa salahnya beda agama, Kak? Apa salah agama Kristen?
kalian keluarga Pit sendiri merebut anak Pit kah? Apa kalian senang Pit kayak gini? Menderita Pit tanpa anak. Sampai masuk SMS ini Pit disuruh kembali ke Islam. Kan Pit sudah jelaskan, mau Pit dibunuh pun Pit nggak akan kembali lagi ke situ. Karena keyakinan Pit di sini, di Kristen Kak. Sebenarnya kan Pit yang berhak untuk anak Pit, tapi kenapa kalian pisahkan Kak? Kakak gak perasaan kayak mana kehilangan anak kakak. Kakak belum pernah merasakan, tapi Pit yang merasakan Kak. Kenapa tega kalian mengambil orang ini? Jelas-jelas Bapak Sabu itu yang kalian bela apa? Semua keluarga membelakan ayah anak-anak, padahal mereka tahu semua perbuatan pekerjaannya. Jangan kena uang, jangan kena uang kalian bela dia. Kalian berikan makanan uang haram untuk anak Pit sekarang. Pit ikhlaskan, tapi Pit serahkan semua sama Tuhan supaya kami bisa berkumpul kembali. Kakak gak pernah merasakan kehilangan anak, makanya kakak tenang di sana. Iyalah Kak, di saat waktu itu mereka sakit-sakitan di sana, tapi di saat ku bawakan ke sini, setelah aku mengenal Yesus, tidak pernah sakit-sakitan. Seharusnya terbuka pintu hati kalian di situ, bahwa kami di sini sehat-sehat aja. Dan maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri dan tiap minggu saya mengikuti. Saya penasaran, saya mengikuti tiap minggu pergi ke gereja, apa yang mereka sembah, apa yang mereka ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia. Saya pergi. Di saat kami video call, ditanyanya ngapain di sana, saya mengatakan sama dia, aku pengen tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta mau kemana. Saya tanya mau kemana tiap minggu, kok orang berpakaian dah rapi-rapi. Saya tanya kemana kalian, mau kemana? Dia bilang mau ke gereja. Saya ikutlah. Saya mau lihat. Disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan. Dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah.
Jadi saya mohon keluarga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, Ma. Maafkan Fitri, inilah udah jalan Fitri, Ma. Tolong ikhlaskan, Ma. Ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, Ma. Udah pilihan Fitri, tanpa paksaan. Jadi saya mohon kepada bangsa Aceh, jangan percaya apa yang diviralkan oleh keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya, yang sudah menyatakan semua isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kami ingin curhat atau klarifikasi apa yang terjadi dan menimpa pada kami sebenarnya. Iya, ini Pak Edi dengan Bu Fitri sudah bersedia bersama-sama dengan kita teman-teman, dan kita bersyukur ya, dan kita mau tahu karena berita yang keluar selama ini di media adalah Bu Fitri dan Pak Edi ini dicari sama keluarga begitu ya, lalu kemudian didatangi secara paksa dan menurut cerita bahwa mereka ingin Bu Fitri ini kembali ke Muslim begitu. Apa benar itu kejadian terjadi, Bu Fitri? Iya, benar. Dan kejadiannya itu betul keluarga memaksa supaya kembali ke Muslim begitu, Bu Fitri? Ya memaksa, malah tarik-tarian kan ada videonya ya. Iya. Sempat kita tarik-tarian lah. Fitri ajak ngomong bagus-bagus, ngomong ke dalam rumah, nggak mau gitu ya. Baik. Lalu Bu Fitri, kita semua ingin tahu, katanya ada semacam pemaksaan, katanya dicuci otak, kan Bu Fitri juga sudah keluarkan di video. Menurut Ibu bagaimana? Ya, tidak pernah ada itu. Bahkan saya ada di sini dimasuk Kristen, dimimpikan pertama ya. Sebelum saya pergi ke Medan, memang saya sudah dimimpikan. Tidak pernah diunsur paksakan sama Pak Ciko ya. Di mimpi bagaimana, Bu Fitri? Mungkin bisa cerita sedikit. Iya, sebelum saya berangkat ke Medan, 3 hari mau berangkat, pernah saya dimimpikan perjamuan kudus kok di Kristen ya. Tapi saat saya Muslim, Fitri nggak ngerti itu apa. Baik. Perjamuan kudus, terus 3 hari itu dibawalah ke rumah tantenya Abang kan? Iya. Tante Pak Cikur dibawa ke Medan, terus Fitri lihat lukisan apa sih ini kok seperti mimpi kemarin malam gitu, selang 3 malam. Iya. Selang 3 malam, terus Fitri bilang sama Abang gitu kan, Bang, itu gambar apa sih? Fitri kan lagi masih di Muslim gitu, jadi nggak mengerti perjamuan kudus itu apa gitu kan. Iya. Terus Fitri tanya sama Bang, apa sih itu Bang? Fitri mimpi ini, Fitri bilang. Terus Abang tersenyum. Ah itu mimpi, dibilang bunga-bunga mimpi aja, bilang gitu kan. Oh gitu, dia pun nggak ngerti gitu kan. Terus udahlah berjalan tiap minggu ya, lihatlah ya masyarakat di Medan nih kok rapi-rapi, kok sehari Minggu nih apa sih, kok ngapain gitu. Yang setahu Fitri kan Kristen nih sembahnya patung gitu ya. Oh Fitri sendiri kan nggak tahu gitu. Baik. Iya, setahu Fitri sembahnya patung. Terus kok gini sih, pengen tahu ya, Fitri ikutin kalian kemana gitu. Kami mau sembahyang Kak gereja, boleh ikut? Kalau kakak mau boleh, dibilang gitu. Itu di Medan, itu di Medan ya, Bu Fitri ya? Iya, posisi di Medan, kok di Langsa kan nggak mungkin. Iya, baik. Terus berapa kali Fitri ikut ke gereja, Fitri lihat, oh ternyata cuma nyanyian, berdoa, tidak ada sembah-sembah patung gitu kan, yang selama ini Fitri lihat, yang perasaan kan nggak tahu di Kristen itu apa sih, yang setahu kami sembah patung gitu kan. Terus ya nyatalah di situ Fitri lihat, oh ini yang mereka pelajari, nggak ada sembah patung yang selama ini Fitri bayangkan kan. Terus nggak lama itu
malam kemudian beberapa bulan, selang sebulan nggak salah, malam dimimpikan jubah putih gitu, berjubah putih, terus tangannya cuma nggak ngomong gitu ya Bang Andrea, nggak ngomong, sosok putih itu berjubah, terus tangannya ke kepala Fitri gitu kan. Yang begitu abang ke Medan lagi, abang kan sering balik gitu kan ngecek dagangan kami kan. Terus pulang, abang Fitri dia lagi nonton YouTube, Fitri lihat lagi, ini film apa sih gitu kan, nonton film apa kemarin tuh Pak? Perjalanan ke para ya mungkin. Terus ada gambar Yesus gitu kok dikatakan gambar Yesus, terus kan berjubah putih. Jadi Bang, ini Fitri pernah mimpi, terus dipegang tangannya, Fitri bilang gitu kan, kepala Fitri pegang sama, cuman nggak ngomong gitu kan. Di situ abang nangis, kenapa nangis kan gitu, Fitri kan belum tahu itu. Bang Edi langsung nangis, kenapa Bang Edi? Ya, sebab begini, jujur Bang Andrea, kita ini yang dari Kristen dari kecil, belum pernah sama sekali seperti mimpi dia itu kepingin kita jumpa kayak gitu ya. Jadi sekarang ini kok kenapa nggak sama saya datangnya lagi di Mas Andri? Malah datangnya ke Bu Fitri ya? Jadi dia menceritakan itu berkali-kali, bahkan ketiga kali itu. Menurut saya klarifikasi sedikit. Pertama dia ceritakan ada 2 awan. Dia bilang, Bang, ada bisikan perjalanan ini berat katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya klarifikasi juga lagi yang seperti dia ceritakan. Bang, saya mimpi seseorang pemimpin di tengah, tapi berwajah abang, tapi dikelilingi kayak ada murid-murid ataupun ramai kelilingnya. Jadi setelah dengan mimpi dia ini yang kedua kali itu, nggak saya hiraukan lah itu Bang Andrea, karena kan pada dasar itu posisi dia ini kan Muslim. Saya pun nggak mau itu memaksa ya masalah keimanan dia. Memang pada dasarnya kami tidak ada bicara masalah keimanan, cuman jadi saya bawa ke tempat tante karena sudah ada tempat untuk kami jualan. Itulah istilahnya kalau di Medan ini tempatnya sewa tempat lah Bang Andrea. Lokasi itu sekitar 3x4 itu buat dagangan ya per bulan. Iya, 400.000 gitu kan. Itu sebenarnya pun niat saya tulus, bukan untuk Fitri sebenarnya Bang Andre. Ya sebenarnya ini saya tujukan usaha ini untuk agak untuk Fitri belajar lah. Untuk Lia Emilia. Cut Amelia. Jadi saya bawa. Saya bawa pun ke Medan itu karena permohonan dia lah meminta, Bang, tolonglah tempat kerja yang bisa saya jualan. Pertama minta di kantin ya. Pertama kan minta di kantin. Itulah saya singkat cerita lagi. Habis itu jualan lah dia di Aceh. Memang jujur dia pakai dana pinjam sama saya Bang Andrea. Iya. Jadi nggak saya bilang berapa nominalnya, bisalah dia jualan dalam keadaan seminggu. Itu habis itu kita kemana nggak jualan lagi. Saya tanya kenapa lihat. Dia Bang kemana keadaan sini belinya tiga. Jadi bahkan di daerah kampung ini perputaran uang itu prospek kurang lancar kata dia. Ya udah belum rezeki mungkin kamu. Jadi ada dia bilang waktu sekitar 1 bulan kemudian kami memang sering ketemu gitu, kenal. Jadi dia minta tawaran seperti gini, Bang, carilah kerja kayak tukang-tukang nyuci lah dulu. Dan pun ya kita pun nggak sampai ke situ kan. Cuman ada jalan pintas, saya bilang ada di Medan. Saya bilang tempat tante saya bilang kalau mau nanti saya cari di sana, kita nyewa. Yang kayak dia bilang dari cerita video Emilia ini, di kami sewa toko nggak ada itu.
Oke, pernah. baik. Karena Saya potong sebentar, Pak Bang Edi. Iya. Ini mungkin teman-teman yang menyaksikan agak bingung. Ini apakah benar kakak dari Bu Fitri, Ibu Amelia ini yang kemudian datang mengambil kedua anak Bu Fitri, itu betul? Iya, benar. Oke. Bersama kakak kandung yang satu lagi. Sama Kak Cut Mutia. Oke, berarti anak dari Bu Fitri ini diambil dua-duanya, dan waktu itu bagaimana Ibu? Maksudnya kan tentunya tidak mau melepaskan, tapi bagaimana? Kenapa akhirnya bisa diambil Bu Fitri? Ya kami termasuk dibohongin juga, dibilang pengakuan mereka ya dibilang dari Polsek ya Pak? Ya, Polsek Percut. Kami kepolisian dari Polsek Percut, kami ingin membawa kalian, katanya gitu. Oh, terus jadi ada ancaman membawa nama polisi? Iya, Polsek Percut lagi kan, tempat kita tinggal gitu kan, ditembungkan. Terus abang percaya gitu. Terus Fitri bilang, udahlah Pak, kalau memang benar, biar orang tuh masuk. Ngomong bagus-bagus, Fitri bilang gitu. Terus nggak ada yang mau masuk, emang ada yang masuk, terus diciknya Pak? Ya Pak Lurah lah. Pak Lurah kita yang ditembung masuk serta ibu-ibu ya. Mungkin nggak keluarga di situ, mungkin nggak banyak kenal ya Pak, ya Bang Andre ya. Terus Mama juga ikut masuk, ya di situ udah rontak, ayo pulang, sempat ngomong gitu kan. Ya udah Mbak Fitri mau pulang, Fitri bilang, Fitri pegang juga kan. Udah Fitri mau pulang, apa Mama setuju? Fitri sudah lain agama kita. Ini menantu Mama, dibilang gitu kan. Aku terima dia, dibilang. Tapi masuklah Islam. Kok di situ ya Fitri nggak bisa. Fitri bilang, Fitri mau. Ya kita kayak manapun kan keluarga ya, Bang Andre ya. Iya. Nggak ada yang bisa memisahkan gitu. Cuman ya sekarang keluarga mungkin nggak terima karena Fitri lain agama gitu ya sekarang ya. Ya Fitri berharap, berdoa semoga orang tuh terbukakan pintu hatinya menerima anaknya kembali gitu ya. Oke, kita sampai di sini dulu sebentar, Bang. Sebentar dulu, Bang Edi. Baik, kita akan kembali lagi untuk bertanya mengenai ini, Pak Edi dan Bu Fitri. Oke, berarti dengan jelas tuduhan yang mengatakan bahwa kristenisasi, cuci otak itu semua bohong semua, ya? Tidak terjadi. Bahkan Bu Fitri bisa menyaksikan bahwa justru Bu Fitri sendiri yang didatangi oleh Tuhan Yesus di dalam mimpi sehingga Ibu Fitri bisa datang kepada Tuhan, begitu ya? Dan akhirnya Bu Fitri dibaptis begitu setelah itu. Dibaptis setelah ya belajar dulu pemahaman. Ya, saya tambahin Andrea, mungkin dia agak gagal ngomongnya. Enggak apa-apa. Jadi setelah dia bermimpi itu datang sama dia, justru saya heran, kan gitu. Jadi itu bertolak belakang sama saya. Pada dasarnya kamu itu kan Muslim, nanti jangan jadi masalah. Saya bilang kayak gitu, Bang Andri. Iya. Jadi memang tekad dia itu masuk ke gereja Pentakosta, masuk ke gereja Katolik. Semua gereja mau dimasukin. Jadi itu saat dia pulang, Mas Andri, dia video call sama saya. Bang, aku masuk ke gereja, ngapain kamu ke situ? Saya bilang. Itu posisi abang di Aceh? Posisi Bang Edi di Aceh? Iya. Baik. Berarti jelas ya, bukan Bang Edi yang membawa Bu Fitri ke gereja, tetapi Bu Fitri yang pergi ke gereja sendiri, begitu ya? Iya, baik. Itu jelas. Jadi itulah saat awal dia mulai itu. Jadi jujur ini saya buka lagi. Jadi ini saya heran selagi dia masuk ke gereja, kok tiba-tiba menyeleneh itu kok ikut itu begini. Saya pun bingung. Iya. Mas Andri kan tahu liturgi itu apa? Tahu. Itulah. Baca. Jadi saya jadi bingung, Mas. Jadi gemetaran sendiri. Tapi Allah dialah itu gitu-gitulah. Baik. Jadi permasalahan ini masalah kedua nih, Bang Andri. Iya. Jadi saya nggak tahu menahu masalah pertama ini terjadinya diunggahnya foto Fitri
waktu dia di gereja liturgi ya. Saya sama sekali nggak tahu. Yang ambil comot foto ini pun anaknya Kak Lia yang saya bawa ke sini, anaknya ikut. Oh, Sama baik. saya. Anaknya itu ikut dan pun diambilnya dari HP ya di Android Cut Fitri, dikirimnya ke keluarga saya nggak tahu. Dan habis itu tak kayak mana panjang singkat cerita mereka minta pulang. Pada dasarnya di Medan ini takut ada mistis, ada magic, ada yang katakan begini, jadi diguna-gunain begitu. Iya, saya tahu sama kakaknya, nggak perlu takut, itu kan hanya orang yang mungkin persaingan dagang, saya bilang itu mungkin menakut-nakuti. Jadi kamu harus semangat, kamu jualan biar bangkit. Kalau kamu nanti jualan ini sukses, iya, kamu bawa suamimu, jelas ternyata saya bilang itu. Ya ini saksinya mesti itu. Bahkan kalau memang sukses maju di gede yang biasanya itu, nanti kita sewa toko. Kalau maju itu kan Ya, ada rencana ya, masih rencana. Nanti itu kakak itu biar nanti si Fitri yang kelola dan kakak lain. Kakak kan pandai masak dia ya kan. Iya, terus? Jadi pada waktu itu di Januari Februari ya Bang Andri ya, itu kakaknya pulang dengan tidak ada karakter yang mencurigakan lagi gitu masalah. Akan bilang kembali. Katanya mau kembali lagi memang. Jadi yang rupanya di belakang itu mereka sudah mengetahui foto itu. Memang Fitri sama sekali itu masih Muslim. Iya. Saya nggak tahu tuh Bang Andre, bahwasannya saya jadi telepon kakak pulang, pulang. Ya dia ada urusan nggak salah mengurus apa ya? Uang dana sosial untuk anaknya. Ya udahlah pulang, saya bilang. Pulanglah dia. Jadi waktu Amelia pulang, saya balik ke Medan, bahwasanya untuk mendampingi Fitri jualan. Nah, jualan kembali dan saya kawani, saya temanin dia. Dan pun jualan kami memang agak repot ya, Bang Andri, dalam jarak sekitar 5,5 kilometer. Kami barang-barang kami setiap pagi kami langsung pakai becak tuh kan. Nanti pulang pakai becak, di alat-alat semua. Itu-gitulah tiap pagi. Jadi saya kawani lah. Disitulah terjadinya bosannya keributan pertama. Orang tua yang datang naik Avanza bersama keluarga, kalau kami bilang besan ya, melabrak bosannya Fitri ini nggak pakai jilbab. Saya terkejut, ya apa ini kan gitu. Saya nggak tahu lah itu Bang. Baik. Jadi saya serahkan urusan sama Fitri. Tanya aja kamu sama Fitri. Jadi memang Bang Edi sama sekali hati-hati sekali karena menghormati juga keyakinan dari keluarga dari Bu Fitri. Iya. Oke, kita melihat, saya juga melihat videonya bahwa keluarga Bu Fitri ini sepertinya memaksa harus Bu Fitri memaksa kembali ke Muslim begitu, menjadi seorang Muslim. Tentu saya merasa bahwa kita semua juga berpikir bahwa keluarga mana sih yang memang istilahnya tuh secara wajar pasti keluarga mau satu keluarga seagama ya, pasti maunya begitu. Jadi wajarlah kita melihat keluarganya demikian ya. Cuman memang akhirnya pilihan beragama itu pilihan pribadi setiap orang ya. Bu Fitri, saya ingin tanya, Bu Fitri sampai bilang begini, meskipun sampai mati pun ibu tidak mau meninggalkan Yesus. Kenapa ibu sampai bilang begitu? Karena yang sudah saya pelajari itu memang nyaman di sini di Kristen ini. Terus penuh dengan kasih. Yang sudah saya lihat memang di Kristen di tangga-tangga lain yang enggak. Saya kayak mana mencerminkan Pak Simoni lah, Pak Edi. Jadi saya mencerminkan, bahkan saya bandingkan lagi sama Kristen-Kristen yang lain. Nggak semuanya sama, nggak sama semua kayak abang gitu kan. Nanti kita curhat juga, kok ini ya bang, cakep-cakep kotor gitu memang ada gitu. Omong kotor ya? Jadi bilang juga
Ada juga bahasa-bahasa yang nggak enak lah gitu, kok beda gitu ya sama abang gitu. Tapi mencerminkan sama abang nih, orang Kristen kan yang ceritahu kan cuma abang. Iya. Ini yang tulus hatinya ya. Terus kayak itulah, keluarga abang pun ada yang masuk Muslim, tapi mama sekarang ya mengikhlaskan anaknya, malah didoakan gitu. Kenapa di saat kejadian itu di non Muslim kok diberikan sama keluarga, dikecilkan, bahkan nggak diterima gitu kan. Fitri padahal pengennya ya diterima, didoakan gitu, seperti orang Kristen masuk Islam ya orang tuanya mendoakan anaknya bahagialah, yang itu sudah perjalannya. Ya, gitu Baik, aja. berarti Bu Fitri memang melihat bahwa ya ini sudah menjadi panggilan dari Bu Fitri ya? Iya. Ya, baik. Untuk memotong sebentar, mungkin ada sebagian dari teman-teman saya akan tunjukkan. Ini sorry berantakan sekali karena di luar dugaan. Saya akan tunjukkan bahwa memang Bu Fitri ini statusnya sudah sebelumnya dengan pernikahan sebelumnya itu sudah bercerai begitu. Jadi ini adalah foto di mana ini adalah surat pernyataan gugat cerai yang dilakukan. Dan di dalam hukum di sana karena Bu Fitri sebelumnya itu menikah secara siri, jadi memang sudah tidak tercatat di catatan sipil, tetapi berdasarkan aturan memang selesai dengan surat pernyataan gugat cerai. Dan tentu ini sebelum dengan Bang Edi ya, Bu Fitri ya. Ini cerainya waktu itu jauh sebelum dengan Bang Edi ya, begitu ya? Iya, baik. April 2019. Baik. Iya, dan jadi jika ada di antara saudara-saudara bertanya, jangan-jangan ini masih Bu Fitri ini masih istri orang? Tidak ya, tidak sama sekali ya. Tidak sama sekali. Bahkan satu kampung Al-Brawi tahu. Baik. Satu kampung udah tahu semua ya. Baik. Yang lurusnya pun kadus di Al-Brawi. Iya, ini adalah foto di mana Bu Fitri di dalam gereja dan ya kelihatan tadi Bu Fitri bilang bahwa dia keluar masuk semua gereja dimasukin ya. Saya pikir teman-teman yang Kristen pun belum tentu punya semangat sampai segitunya ya. Iya, ini Bu Fitri dengan saya lagi tunjukkan fotonya Bu Fitri bersama-sama dengan Pak Edi ya. Dan ada dan saudara mesti yang menjadi perhatian kita saat ini adalah anak-anak dari Bu Fitri ini dibawa begitu. Ya, Bu Fitri, kita tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya menurut hukum yang berlaku itu setahu saya, mungkin teman-teman dari yang menyaksikan bisa memberi masukan jika memang memahami hukumnya. Tapi setahu saya anak-anak itu harus tumbuh besar jika di bawah umur bersama-sama dengan ibunya. Ya. Kecuali jika memang ibunya mengalami gangguan misalnya ya, atau menyatakan tidak mampu membiayai anak-anaknya. Tetapi dalam cerita ini anak-anak dari Bu Fitri diambil, boleh saya bilang secara paksa, Bu Fitri? Boleh. Diambil secara paksa. Diambil secara tanpa izin Bu Fitri sendiri, diambil secara paksa oleh keluarga dari Bu Fitri, dan ini sesuatu yang kita sesalkan ya. Sesuatu yang kita sesalkan. Bu Fitri, jika ada kesempatan Bu Fitri ngomong, dan anggaplah ini ada anak-anak ibu yang akan menyaksikan siaran ini, boleh Ibu Fitri mengatakan sesuatu buat anak-anak? Iya, kakak sama adik Mira sehat-sehat di sana nak ya. Mama yakin Tuhan akan mempersatukan kita kembali. Iya. Hanya itu Pak. Cuma itu yang diminta supaya dikembalikan anak Fitri kembali. Karena itu hak Fitri, selama ini Fitri yang membiayakan. Bahkan bapaknya pintar. Kemarin bulan berapa ya Pak? Harus Bapak tadi kan dimasukkan. Dia pintar, minta nomor rekening. Dia pertama dibilangnya, udahlah kita sebagai orang tua
harus mengingat anak, dibilang gitu kan. Akhirnya kan ambil aku pulang. Di SMS-nya kayak gitu sama saya, jangan egois katanya gitu kan. Saya pun mengalah. Bagaimanapun tuh kan ayahnya, walaupun dia di penjara kan. Ya sudahlah. Jadi mantan Dibilang, suami ibu di penjara? 12 tahun di penjara. 12 tahun di penjara. Baik. Silakan Bu, lanjutan. Makanya saya minta keadilan ya, Bang ya. Harus gimana ya, harus dikembalikanlah anak saya. Sebab tidak ada hak selain saya. Orang tua si laki kan belum bebas. Baru menjalankan 2 tahun di penjara, 10 tahun lagi baru pulang. Saya sudah ngomong juga dengan bagus sama ayah anak-anak. Saya bilang kalau memang orang ini nanti abang bebas, terserah orang mengikut ayah ataupun mengikut mama ayah, terserah. Dibilang gitu kan. Fitri ikhlas, dibilang. Tapi untuk saat ini biarlah Fitri yang menjaga, Fitri yang merawat anak-anak ini. Biarlah dia coba. Kayak manapun kan ki mamanya. Dia ngomongnya kan ki gitu bahasanya kan. Ya udah, kayak manapun kamu tuh mamanya, saya yang tahu, kamu yang rawat katanya gitu. Ya, sama dia di penjara bahkan keluarganya tidak pernah menjenguk. Jangankan untuk mengirim susu, tidak pernah. Apalagi untuk menjenguk saja tidak enggak, untuk melihat anak-anak ponakannya tuh nggak pernah. Saya sering berjuang gitu. Tapi kenapa di saat sekarang orang itu sibuk merawat anak saya, mengambil secara paksa. Saya juga sebenarnya kesal sama keluarga saya, kenapa tega gitu, kenapa lebih mengasihi seorang ayahnya yang di dalam penjara. Seharusnya kan saya yang merawat gitu kan. Tapi saya serahkan semuanya itu sama Tuhan ya Bang. Iya. Agar anak-anak bisa berkumpul kepada kami. Memang kami hidupnya ya sederhana lah, tapi kok untuk makan ya puji Tuhan lah, selalu ada gitu. Baik. Mungkin jika memang tayangan ini disaksikan sama keluarga ibu, ya, disaksikan sama mama, kakak-kakak, mungkin apa yang bisa Bu Fitri mau katakan buat ibu dan kakak-kakak? Silakan. Apa? Mana udah ceritain orangnya dong kayak gini. Iya gimana Bang? Iya, kan misalnya ada keluarga dari Bu Fitri yang menyaksikan sekarang. Apa yang mungkin Bu Fitri mau sampaikan buat mereka? Ya maaf, gimana pun Fitri ini anak mama, walaupun mama tidak menganggapnya Fitri anaknya lagi karena sudah beda agama. Kita tetap berdoa supaya mama terbuka hatinya untuk menerima anaknya kembali. Dan menerimalah menantu mama ini, walaupun kami beda agama sama mama, kami ingin berkumpul ya seperti disatukanlah. Walaupun beda agama tidak dibeda-bedakan, kita pengennya kayak gitu. Baik. Ya, Bapak Ibu, para sahabat layar renungan, demikianlah telah kita dengarkan bersama-sama bagaimana klarifikasi dari Murtadin Cut Fitri, di mana beliau telah mengkonfirmasi secara langsung bahwa beliau dengan sadar dalam keadaan sehat menyatakan kepercayaan dirinya kepada publik sebagai pengikut Kristus. Namun orang tua, kerabat, dan juga orang-orang di lingkungan sekitar tidak menerima keputusan Cut Fitri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ini memang sangat disayangkan, sangat viral di seluruh Indonesia tentang kejadian ini yang masih sangat terhangat di ingatan kita. Bukankah Indonesia dan seluruh dunia ini sudah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menganut agamanya sesuai dengan kepercayaannya? Faktanya tidak.
Karena apa yang dialami oleh Cut Fitri menggambarkan ketidakikhlasan dan larangan keras dari kerabat dan juga orang tuanya. Kiranya kisah ini boleh menjadi perenungan iman bagi kita semua untuk mau memberikan kebebasan kepada siapa saja. Silakan menganut agama manapun yang dianggap bisa memberikan ketenangan batin kepada kita. Demikian video ini. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan video kami selanjutnya dan sampai jumpa.